Ya, terima kasih Bu Mensi. Shalom untuk semuanya. Kembali Ya, kita membaca Alkitab kita di siang hari ini dari Yehezkiel 24 sampai 27. Saya akan bacakan Yehezkiel 24 ayat 1 sampai 5. Lambang kuali yang berkarat. Pada tahun ke-9, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah pada hari ini, ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ayat 3, ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Ayat 4, taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhlah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ayat 5, ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Amin. Yeskiel 24 ayat 6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkanlah potongan demi potongan dari dalamnya tanpa memilih-milih. Ayat 7. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Ayat 8. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutup-tutupi. Ayat 9. Oleh sebab itu, beginilah firman Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Ayat 10. Susunlah banyak kayu, nyalakan api. Biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Amin. Bu Lampi, nah, ya. Kan bukan Ibu Yoli dulu ya? Oh, saya astaga. Ya, Ya. ayat 11. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu terbakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. 12. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya. Biar dalam api. 13. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. 14. Aku, Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang, dan aku akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Amin. Ayat 16. Ayat 16. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kucintai sebab yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis dan janganlah mengeluarkan air mata. 17. Diam-diam saja, diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian, lilitkan destarmu dan pakailah kasurmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. 18. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. 19.
Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami bahwa engkau melakukan demikian? Ayat 20. Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Amin. Bu Sofi. Sofi. Hmm. Sesungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu dan anak-anakmu, lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Dua-dua kamu akan melakukan seperti yang kulakukan, mukamu tidak tidak akan kamu tutupi dan roti berkabungan tidak akan kamu makan. Dua tiga, kepalamu pakai tisar dan kakimu pakai kasut. Dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu. Dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. 24, demikianlah Yeskiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukan, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. 25, dan engkau anak manusia, bukankah begini akan terjadi pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menghirangkan hatinya, kenikmatan matanya dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Amin. Ya, saya ya. Ayat 26. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat pasal 25, nubuatan melawan Bani Amon. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Bani Amon dan berbuatlah melawan mereka. Amin. Bu Nur Hayati. Nah, Ibu Nur Hayati. Iya, di unmute. Ya. Yang ketiga ayat yang Yehezkiel 25 ayat yang ketiga, katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, mengenal tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi. Dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Ayat yang keempat, oleh sebab itu sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput untuk unta dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Udah ya? Iya, Mbak Wulan. Iya. Yehezkiel 25 ayat 6. Ini firman Tuhan. Ayat 6. Iya. Tadi Mama udah nerima paket gak? 6 ya, Bu. Ayat 6, beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau bertepuk tangan dan menghentakkan kakimu ke tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. 7. Oleh sebab itu sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau
dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian, kau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Perbuatan melawan Moab ayat 8. Inilah firman Tuhan. Al- al- Inilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Moab kata sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. 9. Oleh sebab itu, sungguh aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dan runtuhnya kota-kotanya, ya kota-kotanya tanpa terkecuali, yang yaitu kepermainan begitu. Yesimot, Baal Meon dan Kiryataim. 10. Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya, supaya Bani Amon jangan ingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Amin. Ayat 11 ya. Ayat 11, aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nubuatan melawan orang Edom. Ayat 12, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Ayat 13, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyap daripadanya manusia dan akan membuatnya jadi reruntuhan dari zaman sampai mereka mati rebah oleh pedang. Aku akan lakukan balasanku kepada Edom dan umatku Israel, dan mereka memperlakukan Edom dengan mukaku dan amarahku, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan. Nubuatan melawan orang Filistin ayat 15. Tuhan Allah. Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Amin. Ayat 16. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. 17. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka disertai pengajaran-pengajaran kemarahan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Yeskiel ayat pertama. 11 dalam bulan yang tertentu pada tanggal 1 adalah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Ayat 3, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lampu, hai Tirus, aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti laut menimbulkan gelombang-gelombangnya. Lanjut. Ayat 4, mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, raja segala raja untuk melawan Tirus, dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. Ayat 8,
anak-anakmu perempuan yang tinggal di dataran di daratan akan dibunuhnya dengan pedang. Ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan engkau. Amin. Ayat 9, tumpukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. 10, kudanya adalah begitu banyak sehingga engkau akan ditutupi oleh abu karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda keretanya, tembok-tembokmu akan gemetar. Kalau ia memasuki pintu-pintu gerbang, seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka, karena pendobrakan. 11. Dengan kaki kuda-kudanya, ia hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu. Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. 12. Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah. Batumu, kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. 13. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi. Amin. Berhenti. 14 ya? Iya, 14. Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul dan dengan demikian engkau akan menjadi perjemuran pukat sehingga engkau tidak akan dibangun kembali sebab aku Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. 15. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Tirus. Apakah daerah pesisir tidak akan gemetar mendengar derum kejatuhanmu? Kalau orang-orang yang berebahan menyerang karena pembunuhan berisi merajalela di tengah-tengahmu. Ayat 16. Semua bermuka bangsa-bangsa yang di tepi lautan akan turun tahta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya dan meninggalkan pakaiannya yang berwarna-warna. Mereka akan diliputi kegentaran dan akan duduk di tanah. Mereka akan gentar senantiasa dan kaget melihat engkau. Ayat 17. Dan mereka akan mengucapkan sesuatu ratapan mengenai engkau dan akan mengatakan kepadamu, bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan. 18. Sekarang daerah pesisir jadi gentar pada hari jatuhmu. Ya, daerah pesisir yang di tepi laut gempar mendengar kesudahanmu. Amin. Bu Gabriel, Mensi aja ya. Bu Gabriel mau ikut baca? Iya Bunda. 19 Bunda. Ada suaraku Bunda? Ya, ada. Ayat 19, Bun. Iya, soalnya putus jaringanku di sini. Yesaya 26 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku menjadikan engkau kota reruntuhan seperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi, kalau aku menaikkan pasang samudera raya atasmu dan air banjir menutupi engkau. 20. Maka aku akan menurunkan engkau supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur kepada bangsa dahulu kala, dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah seperti reruntuhan dahulu kala bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiamin orang dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. 21. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan dan engkau tidak terjumpa lagi. Engkau dicari orang tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 27 ayat 1. Nyanyian ratapan mengenai tirunan.
datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus. Dan ayat 3 katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang mahal indah. Amin. Ayat 4, wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunanmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir. Mereka mengambil aras Libanon, membuat bagimu tiang layar. Pohon terbanting dari Basan dipakai untuk dayunanmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading, ditatahkan di cemara dari pantai Hitim. Layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna-warni dari tanah Mesir. Itulah tandamu. Dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda dari pantai Lisa. Orang Sidon dan Arwad menjadi pendayungmu. Tukang-tukangmu, hai Tirus, berada padamu. Mereka menjadi pelaut-pelautmu. Tua-tua Gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh kepadamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Amin. Silakan Bu Linda, kembali ke Bu Linda. Ya, baik. Ayat 10. Orang Persia, Lut dan Put yang menjadi prajuritmu ada dalam ketenteraanmu. Perisai dan ketopong digantungkan padamu. Mereka menambah semarakmu. Ayat 11, orang Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu di sekeliling dan orang Gamat di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling. Mereka membuat keindahanmu sempurna. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih, dan timah hitam ganti barang-barangmu. Ayat 13, Yawan, Tubal, dan Mesek berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak. Barang-barang di tembaga ganti barang-barang dagangannya. Ayat 14, dari Bet, Togarma, mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang, dan bagal ganti barang-barangmu. Amin. Yeskiel 27 ayat 15. Orang Rodos berdagang dengan engkau. Banyak daerah pesisir menjadi daerah pasaranmu. Mereka membawa kepadamu tulang gading dan kayu arang sebagai upeti. Ayat 16. Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan permata batu daerah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warni, kain lenan halus, karang dan batu delima, ganti barang-barangmu. Ayat 17, Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan gandum dari minit, mur, madu, minyak, dan balsam, ganti barang-barang daganganmu. Ayat 18, Damsik berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu, karena segala macam barangmu yang banyak, anggur dari Helbon, bulu domba dari Sakar. Ayat 19, dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu. Besi yang sudah dikerjakan dari usal kayu teja dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu. Amin. 20. Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. 21. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan. Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. 22. Pedagang Sheba dan Raema berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas ganti barang-barangmu.
23, Haran, Kane, Eden, Asyur, dan Kimat berdagang dengan engkau. 24, mereka berdagang di pasar-pasarmu, dalam jubah-jubah yang maha indah, kain ungu tua, pakaian yang berwarna-warni, permadani yang beraneka ragam, warna dan tali berpilin yang teguh. Amin. 25, kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan ini bagimu, penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan. 26, kelautan luas pendayungmu membawa engkau, tetapi badai timur melandamu di tengah lautan. 27, hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu dan pedagang-pedagangmu, dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu, ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu terbenak dalam lautan pada hari tenggelammu. 28, mendengar teriakan pelautmu, gemetarlah tanah daratan. 29, mereka turun dari kapalnya yang mengayun dayung, semua anak kapal, pelaut semuanya ke daratan lari mereka. Amin. Ayat 30, ratapan kuat teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu. Taruh abu di atas kepala, berguling-guling dalam debu. 31, mereka menggunduli diri demi engkau dan melilitkan kain kabung. Mereka menangis jiwa merana karena engkau, suatu ratapan yang pahit. 32, dalam meratap karena engkau, mereka mengucapkan menangiskan ratapan. Siapa seperti tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan. 33, sesudah barangmu datang dari laut, engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa dengan banyaknya hartamu, daganganmu, engkau memperkaya raja-raja dunia. Ayat 34, sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan, daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Ayat 35, orang pesisir kaget semua melihatmu, raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut. Ayat 36, pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit di terhadapmu, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Sampai 27 kan ya? Oke, amin. Tuhan berkati semua. Baik Ibu-Ibu, terima kasih untuk pembacaannya. Baik Bu Juli, mari kita renungkan ya. Baik, saya akan menyebutkan dua ya, satu pelayanan waktu di Bandung, yang kedua musik untuk renungan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku ku percaya hanya kepadamu. Kau
Terima kasih Bu Juli. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Eh, terima kasih juga pembacaannya. Yang mau membagi rema atau kesaksian, silahkan Bu dari pembacaan kita hari ini. Persilahkan. Linda, Bu Kristi, Bu Lampita, Bu Neti, Bu Joli, silahkan. Bu Ulan, Kak Dewi. Ya, saya dulu deh, Bu. Ya, silahkan Bu. Bentar ya. Baik, saya di Yehezkiel. Jadi Yehezkiel 24 ini ya. Yehezkiel 24 ini saya baca itu menarik ya. Jadi di sini kalau saya melihat eh, pembacaan 24 ini mengenai bagaimana kita berusaha menjadi orang yang taat di tengah ketidaknyamanan. Jadi di sini mengenai lambang kuali yang berkalat, lambang kuali yang berkarat ya. Kalau saya baca dan saya cari referensi, kuali itu melambangkan Yerusalem, sedangkan karat itu menunjukkan kepada dosa yang sudah tidak mungkin lagi dihapus gitu ya. Jadi daging dan tulang yang sudah kita baca di sini melambangkan penduduk Yerusalem, sedangkan bara api melambangkan pasukan Babel yang menghancurkan Yerusalem ya. Jadi di sini saya baca bahwa informasi penting yang kita dapat di sini eh, itu menandai dimulainya serangan Raja Babel mengepung kota Yerusalem. Jadi dia memakai peristiwa itu ya, memakai perumpamaan wali yang berkarat untuk melambangkan itu tadi, menggambarkan situasi pengepungan kota Yerusalem oleh Raja Babel ya. Nah, lalu saya melihat lagi di sini yang menarik, kematian istri Yesiel sebagai lambang nih ya, sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Di sini kan dia tidak boleh ini ya, dia tidak boleh menangis di sini. Saya bacakan di sini, jangan mengadakan ratapan kematian seperti itu ya. Jadi di sini saya melihat bahwa ini kan ketaatan Yehezkiel di dalam pasal 24 ini itu menjadi teladan ya eh, pada pelayanan kita masa kini. Jadi Yehezkiel ini kan dihadapkan pada dua kondisi yang tidak nyaman ya. Kita lihat yakni dia harus menyampaikan kabar buruk kepada bangsanya sendiri, dan yang kedua mengenai kematian istri yang sangat dia kasihi. Namun dia sebagai hamba Allah, ia itu tetap setia kepada Tuhan dan tetap menjalankannya. Padahal kalau kita lihat saat itu kondisi pelayanan yang dihadapi Yehezkiel itu sungguh tidak nyaman gitu. Nah, pertanyaan bagi saya pribadi dan tentunya untuk kita semua, ketika dihadapkan kepada situasi pelayanan yang tidak nyaman, apakah kita bisa taat dan setia seperti Yehezkiel? Karena begini ya, berdasarkan pengalaman ya dan pengalaman lingkungan pertemanan yang juga melakukan pelayanan di mana-mana, ketika sudah tidak nyaman di satu komunitas, itu pasti akan pindah ke komunitas lain. Jadi begitu terus sampai di mana merasa nyaman. Padahal sesungguhnya kalau kita belajar dari Yeskiel ini, dia bisa taat dan setia kepada Tuhan. Padahal dia harus menyampaikan dua kabar eh, yang tidak baik ya mengenai tadi mengenai serangan Babel terhadap Yerusalem. Yang kedua mengenai istrinya yang eh, apa kematian istrinya itu gitu. Artinya kan dia itu situasinya sungguh-sungguh tidak enak gitu. Kalau bisa yaudah aku kabur aja deh gitu. Nah, saya sendiri gimana? Kita semua bagaimana? Apakah kita mampu bertahan di dalam situasi yang tidak nyaman untuk pelayanan-pelayanan yang kita lakukan? Mungkin kita tuh dibenturkan dengan ketidaknyamanan, mungkin tidak separah Yehezkiel ini ya. Yehezkiel sampai dia mengalami apa kematian istrinya dan dia tidak boleh menangis di sini kalau kita baca. Jangan mengadakan diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Ya, jadi
Saya melihat, situasi saat itu Yeskel, dia berat sekali. Nah, saya mungkin kalau dibenturkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu berat, saya mampu nggak sih? Atau saya harus lari mencari tempat komunitas atau gereja atau perkumpulan apapun namanya di mana yang membuat saya nyaman. Rasanya itu tidak ada ya, karena di mana-mana, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berkumpul, dimanapun kita bergabung dengan satu gereja, dengan satu komunitas, itu pasti akan ada benturan-benturan. Dan di saat dibenturkan itulah sebenarnya ketaatan dan kesetiaan kita diuji seperti Yeskel ini. Itu aja Bu Mensi, thank you. Ya, terima kasih Bu Joli. Jadi kita juga harus terus belajar seperti Yeskiel ya, yang dimana di dalam keadaan apapun dia tetap taat ya, tetap dalam setiap benturan pun dia merasa bahwa ini salah satu uh, kebentukan secara iman ya, seperti itu Bu Joli. Terima kasih terima kasih Bu Joli. Silakan ibu-ibu yang lain, Bu Ayu. Oke, Shalom Bu Mensi, terima kasih atas kesempatan. Oke, saya menindaklanjuti dari Bu Joyce. Yang saya dapat di Yeskiel 24 itu ayat 10 sampai terakhir itu sangat saya tertentak dengan firman ini tentang pembakaran, tentang api ya. Api Roh Kudus. Saya ibaratkan api Roh Kudus, kayu itu kita dibakar, dikuali yang karat. Bagaimana hidup kita itu berkarat. Bagaimana Tuhan bisa membersihkan karat itu dari hidup kita. Ya dibakar melalui proses. Ayat 10 susunlah banyak kayu, nyalakan api. Nyalakan api itu Roh Kudus. Nyalakan api itu. Bagaimana caranya? Ya kita baca firman ya Mbak Puji. Kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita meminta supaya hidup ini, kuali kita itu bersih, tidak berkarat. Di ayat 11, letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah. Tembaga kalau dibakar itu sakit. Demikian dengan proses yang kita alami itu bagaimana? Kita sakit seperti Bu Joli sampaikan, kenyamanan. Apakah kita kuat di komunitas yang tidak membuat kita nyaman, atau kita berlanjut? Atau kita mencari ke komunitas yang lain? Tidak, tetapi itu proses bagaimana kita harus menghilangkan keminderan, ketidaknyamanan, karena ketidaknyamanan itu adalah kesombongan. Kesombongan yang harus kita hilangkan. Kita harus mau diproses sama Tuhan. Saat di ayat 13 itu, oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dan kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu, sampai Tuhan marah. Kita tahu kebenaran, kita tahu baca firman, tetapi kita tidak mendalami, kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita membaca sekedar membaca, saya sendiri juga hikmat saya juga kurang, saya juga belum mengerti tentang firman Tuhan itu apa. Tetapi di Yeskiel 24 ayat 10 sampai terakhir itu mengingatkan sampai Tuhan marah. Kita tidak dianggap lagi, itu sangat ngeri ya. Kita tahu kebenaran, tetapi saat kita melakukan apa-apa tanpa melibatkan Tuhan, itu sangat ngeri. Kita merasa, aku di dunia sudah melayani sesuatu, aku sudah menyenangkan Tuhan, tetapi belum tentu pelayanan kita berkenan di hati Tuhan, belum tentu hidup kita benar di hadapan Tuhan, karena di mana kita harus lakukan perendaman dan pembakaran api dengan tulang kedagingan kita. Kedagingan ini harus dimatikan. Gimana caranya? Kita minta Roh Kudus yang penolong kita, Roh Kudus yang harus bisa membakar kita sampai hangus, sampai tidak bisa apa-apa. Di ayat terakhir, ayat 14, aku Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang, dan aku akan membuatnya, aku akan melalaikannya, dan tidak merasa sayang. Ngeri sekali itu sampai tepat ya. Jangan sampai inilah saatnya, inilah ya, di Tuhan mau memproses kita, menghilangkan karatan di kuali itu dan membereskan semua itu dari diri kita sendiri. Saat kita membaca firman, minta hikmat, minta Roh Kudus yang berbicara, dengar-dengaran akan Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dunia ini, karena di dunia ini hanya sementara. Kita kekekalan kita tujuan hidup kita mencari perkenanan Tuhan, mahkota kehidupan. Apakah di firman Tuhan
ada yang siapakah yang mau aku utus? Ya, aku mau Tuhan, engkau utus, perlengkapi aku, biarlah Roh Kudusmu, senjata-senjatamu aku memperoleh ya, tidak asal-asalan untuk memberitakan Injil tidak, tetapi Roh Kudus akan menunjukkan kepada siapa kita bertemu, kepada siapa orang yang kita datangi. Jadi saat kita melakukan pelayanan, saat kita melakukan apa untuk menyenangkan hati Tuhan, libatkan Tuhan. Baik dalam persoalan rumah tangga, dalam apa. Ini di orang waras ini rekayasa Tuhan ya, di mana sampai hamba-hamba Tuhan pada datang, kita sudah selesai, kita sudah lulus, kita sudah tidak merawat orang waras. Di mana masih 2 orang, tetapi dijemput oleh Dipsos itu tanpa sepengetahuan kita. Kita juga kaget, gak bisa diambil Dipsos tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi kita tanya lagi, apa yang harus kita lakukan Tuhan? Selesai pelayanan ini, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus perbuat? Ada hamba Tuhan datang, Tuhan akan memberi pelayanan yang besar lagi lebih dari ini. Karena Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk kamu, rumah tanggamu. Jadi semua sudah selesai, kamu lulus dalam proses Tuhan. Yes, kami aminkan terjadi tergenapi. Tuhan selalu pakai hidup saya dengan suami. Itu kerinduan kami. Terima kasih Bu Mensi. Oh, terima kasih Bu Ayu. Wow, luar biasa sampai saya terkesima Bu Ayu. Terima kasih ya untuk pelayanannya. Tetap rendah hati Bu Ayu. Wow, luar biasa. Tetap mengandalkan Tuhan ya kita semua. Saya juga ini satu pengingat buat saya juga ya Bu Ayu. Terima kasih sudah menguatkan. Ya, baik Ibu Bu Lampita, silahkan Bu. Oke, saya coba baca Ibu ya, Ibu Nancy. Haleluya. Ibu Nancy, di sini saya lihat Bu Nancy dalam Yesaya 27. Semua itu dari atas ke bawah itu adalah mengenai Tirus, Raja Tirus yang begitu sombong gitu ya. Karena kesombongannya sampai Tuhan berkata dalam Yesaya 27 ayat 3 ya. Dia 3b ya yang bilang, Hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang indah gitu. Memang kalau kita baca dari bawah, dari atas sampai ke bawah itu luar biasa itu kapalnya ya, yaitu seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir, terus pohon tarbatin dipakai untuk dayungmu. Luar biasa Bu ini miliknya Tirus ini. Tetapi kesombongannya Bu, kesombongannya itu sampai Tuhan datang menegur. Tapi di ayat terakhir Bu ya, kalau kita baca dari ayat terakhir dikatakan di sini, sebentar saya tadi saya baca akhirnya di sini di yang 27 ayat 34, sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar laut, dagangmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Kalau kita lihat bagaimana keadaan kapalnya itu sebenarnya kokoh itu ya, tetapi terus benar-benar menunjukkan kesombongannya. Tapi dengan kesombongannya itu Tuhan ikut berkata, kamu sombong gitu ya, dengan mengatakan indah dan membanggakan dirinya gitu ya Bu Nancy. Tapi di sini kita mengingat ya, kita coba mengingat bagaimana Lucifer, yang malaikat Lucifer yaitu seorang yang tadinya jabatannya tinggi, tapi karena dia ingin menyamakan diri dengan Tuhan, di situ dia jatuh. Demikian juga kita ada pepatah yang berkata begini Bu, semakin padi itu semakin berisi, semakin tunduk gitu seharusnya ya. Tetapi sudah banyak contoh bahwa salah satunya Lucifer jatuh karena kesombongannya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ini juga peringatan buat saya dan kita semua, janganlah kita sombong dengan apa yang kita miliki. Kalau Tuhan beri kita kepintaran atau kekayaan atau apa, kalau kita kaya atau apa, bagaimana kalau kita berbagi kepada teman-teman, tapi bukan untuk kesombongan.
Saya pikir gitu. Itu aja Bu yang saya tangkap Bu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Lampita, pasal 27 sudah dirangkum ya. Ya, memang benar ya Bu, kita diingatkan seperti virus untuk belajar untuk tidak sombong bangsa Israel juga ya, agar kita jangan dihukum Tuhan karena segala sesuatu semuanya berasal dari Tuhan dan kita ini tidak uh, memiliki kekuatan apapun tanpa Tuhan seperti itu. Karena kalau dari uh, kesombongan kita akan jatuh itu memang sakit Bu, seperti itu. Mereka merasakan hal-hal yang memang menyakitkan dan membuat kita merasa tidak berdaya seperti itu. Terima kasih Bu Lampita. Silakan ibu-ibu yang lain, Bu Neti, Bu Nace, Bu Kristi, Bu Magdalena, Bu Gabriel, Bu Renti. Silakan mungkin ada yang mau kesaksian mungkin mengenai firman yang hari ini kita baca mungkin uh, Saya mau nambahin dikit Bu Mensi. ya silakan Bu Kristi. Apa itu sama kayak yang saya share kemarin ya. Balik lagi tentang kesombongan sama ego. Ya kan kalau kemarin yang saya bagikan adalah ego dan harga diri, beda-beda tipis. Tapi kalau sekarang kesombongan dan ego ini, nah saudaraan ini bahaya ini kalau ada saudaraan nih mereka CS nih. Jadi kalau dilihat di tadi pembacaan kita ya scale 24 sampai 27 itu memang kalau kita tarik benang merah. Jadi Tuhan tuh memang menentang ego ya, apalagi egonya kolektif nih. Jadi dari bangsa Israel maupun bangsa-bangsa yang lain karena kenapa ya semuanya itu membanggakan sesuatu yang bukan Tuhan. Mereka tuh bangga banget tentang sesuatu yang bukan Allah yang justru apa istilahnya menyelamatkan mereka gitu. Jadi Tuhan mau tuh pembersihan tuh dimulai dari dalam. Sama kayak kita tuh kalau kita mau melayani, beresin dulu Yerusalem ya kan, baru kita keluar ke seluruh dunia. Jadi sama, Tuhan membersihkan tuh mulai dari Yerusalem lalu keluar ke bangsa-bangsa lain. Nah, jadi kehancuran yang dibicarakan di kitab Yeskiel ini tuh bukan cuman hukuman, tapi itu adalah yang disebut dengan pemurnian, ya kan? Untuk mengembalikan umat atau kita ini umat-umat Tuhan kita semua ini kepada pengenalan sejati akan Tuhan. Jadi pada saat Tuhan tuh menghancurkan apa sih yang punya kita yang kita banggain? Kita mau bangga apa? Saya kaya loh, duit saya banyak loh, gitu. Saya punya istana loh, gereja saya gede loh, saya pelayanan loh. Dari Senin loh sampai Minggu lagi sampai Senin lagi kita pelayanan nggak berhenti berhenti loh gitu. Tapi begitu kita memulai membanggakan sesuatu melebihi Tuhan sendiri, maka itulah yang disebut ego kita keluar, kesombongan kita keluar. Jadi ketika Tuhan menghancurkan hal-hal yang kita banggakan, itu bukan karena Tuhan tuh benci sama kita. Kadang kita suka kebawa emosi, kita salah kaprah, kita nyalahin Tuhan. Tuhan aku tuh udah berbuat begini, begitu kok. Aku masih dibuat seperti ini ya sama Tuhan ya. Kenapa sih Tuhan maunya apa gitu. Nah, ingat yang terluka itu bukan hati kita sebenarnya, tapi egonya kita. Ego kita tuh egois namanya ego ya. Nggak mau dilukain, nggak mau disenggol, nggak mau disentuh, dan pokoknya maunya berdiri kokoh semau-mau gue gitu. Tapi ingat ya, satu hal yang paling penting bahwa pada saat Tuhan itu menghancurkan kebanggaan kita, kesombongan kita, ego kita tuh mungkin terluka, tapi justru jiwa kita tuh yang sedang diselamatkan. Tuhan juga mau menyelamatkan umat kesayangannya itu dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Sedangkan kita untuk mengorbankan ego kita kok susah bener gitu kadang-kadang. Tapi disinilah gunanya komunitas, kita belajar untuk apa namanya belajar untuk memahami karakter satu dengan yang lain. Kita mencoba untuk saling mengisi ya kan. Nggak ada ibu-ibu di sini. Saya sama dengan Bu Joli, saya sama dengan Bu Mensi, saya sama dengan Rahayu, saya sama dengan Bu Lampita, saya sama dengan apa namanya guling-guling misalnya nggak sama, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah sebabnya kita semua saling melengkapi dan saya senangnya di komunitas itu kita saling melengkapi. Nggak ada yang istilahnya mau main-main sok rohani atau enggak. Kita semua saling mengisi. Jadi biarlah memang hanya ada Roh Kudus di antara kita semua dan bukan Roh Kudus. Itu aja Bu Mensi, thank you. Iya, terima kasih Bu Kristi sudah lengkap
memberkati kita dan mengingatkan kita semua. Ya, memang benar, Bu. Eh, kita semua harus belajar untuk rendah hati karena kesombongan itu kadang-kadang membuat kita jatuh dan lupa diri. Seperti itu. Kalau dengan Tuhan kita belajar untuk benar sungguh-sungguh ya. Karena di komunitas kita kan kita saling menguatkan, saling eh, membangkitkan iman masing-masing untuk belajar lebih lagi mengenal Tuhan ya. Dan saya percaya ibu-ibu di sini semuanya sudah pelayanan jadi menguatkan kita semua. Iya, silakan ibu-ibu yang lain kalau tidak ada kita tutup dalam doa ya. Terima kasih ya ibu-ibu untuk sharingnya sangat luar biasa dan menguatkan. Bu Juli kita tutup ya saya. Halo Bu Juli masih ada ya? Iya, saya minta Bu Linda untuk doa tutup ya Bu. Masih unmute Bu, Bu Iya, Mas. Linda. Ya, sudah. Mari kita satukan hati. Shikatakara mapaka sindelemika shikatakara. Husana bagimu ya Bapa di tempatnya maha tinggi. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa, kami boleh merasakan cinta kasih Bapa kepada kami, ibu-ibu di sini, di dalam komunitas kami, perempuan baca Alkitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami boleh merasakan walaupun Tuhan hanya melalui dengan Zoom internet ini, tapi kami merasakan Allah Roh Kudus yang beserta kami, Allah Roh Kudus yang memimpin kami, Allah Roh Kudus yang mengajari kami. Terima kasih Bapak kesempatan yang manis di siang hari ini Tuhan. Kami sudah boleh membaca kebenaran firman-Mu dari Yeskiel 24 sampai 27. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membukakan kepada kami, Engkau telah singkapkan Tuhan pada kami untuk firman-Mu. Yang tadi kami boleh mendapatkan rema dari ibu-ibu di sini yang membawa berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan setiap pelajaran yang kami terima pada saat siang ini bukan saja kami boleh mendengar dengan seksama, tetapi biarlah Tuhan tertanam di dalam pikiran kami, jiwa dan roh kami, bahkan Tuhan kami boleh melakukannya Tuhan, untuk kami tetap selalu boleh Tuhan bertambah-tambah di dalam Engkau, Engkau boleh bertambah besar, kami boleh bertambah kecil, dan bahkan kami boleh Tuhan untuk menjadi sebagai ibu-ibu yang luar biasa, Bapak, ibu-ibu yang sangat bermakna dan berdampak. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Ini kami Tuhan, biarlah Bapak kami boleh lebih lagi bertumbuh Tuhan Yesus di dalam komunitas kami ini Bapak. Engkau berikan kepada kami terus Bapak kesatuan hati yang luar biasa. Satu hati, satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Sehingga kami juga Tuhan yang paling terpenting ada kasih Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh semuanya melalui kasih-Mu itu Tuhan, kami boleh melawan semua daripada eh, pengajaran-pengajaran yang sesat, yang pengajaran-pengajaran yang salah, bahkan Tuhan juga intimidasi-intimidasi daripada si iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memperkatakan pada saat ini kami semua ibu-ibu di dalam komunitas perempuan membaca Alkitab pada saat ini kami akan menerima berkat-Mu Bapa, berkat-Mu bagi kami Tuhan yang luar biasa Bapa di dalam komunitas kami ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa yang memberikan kepada kami terus kekuatan dan kemampuan Tuhan agar kami terus boleh Tuhan bertambah dalam lebar tinggi dan luas untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Unimi kasih kata mahura makasih kata lama tasi hela mata karara. Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau maha kudus, Engkau maha mulia, Engkau maha agung. Engkaulah raja dalam segala raja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau pertemukan kami kembali pada esok
esok hari Tuhan, dan selanjutnya kami akan membaca kembali, mau mengerti dan bahkan melakukannya firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima Terima kasih kasih Kak Bu Didi. Linda.